Hari ini Selasa 10 Februari 2026. Kita berada di Polres Aceh Besar. Akan dilaksanakan press release Satreskrim Aceh Besar. Di aula ini sejumlah barang bukti sepeda motor terlihat, dan dari informasi awal akan dilaksanakan press release terkait kasus curanmor. Betul lah tu kau. Grab. Bagi senyum-senyum, ayo 1 2 3 senyum. Senyum. Pak Indra senyum. Memang momen-momen kita ke Polres Aceh Besar ini bukan hanya dalam press release, tapi juga silaturahmi. Sigago Ujanto. Pak Haji. Sabit Jaga. Aceh Mulia. Lagi pengantin baru lah. Oh iya. Susah diganggu. Tapi dia cari tip. Jangan. Polres. Speaker. Hah? Siapa lagi ini? Tapi wakadan wala palga Nah, kalarangan. hello. Hah? Kapolres no. Wala. Yang dari Banda Aceh sudah nyampe, yang di Janto masih nanya kapan acara dahlan. Hani Aaron. Kita masih menantikan beberapa tersangka dalam kasus curanmor ini digiring ke Aula Satya Prabu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tersangka mengenakan baju tahanan digiring ke Aula Satya Prabu. Ya, proses press release Satreskrim Polres Aceh Besar akan mulai. Kehadiran Bapak Kasareskrim AKP Teguh Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Pak Kasat, yang terhormati rekan-rekan wartawan. Pada hari ini kita akan mengadakan press release tentang
Curanmor, dengan nanti Pak dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Reskrim. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Teguh Prasetyo. Kita semua yang saya hormati, Pak Kasubas, beserta media, bagaimana teman-teman yang sudah dapat hadir pada pagi hari ini. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk dapat berkumpul di aula dalam kegiatan kami dari Satreskrim Polres Aceh Besar untuk merilis terkait dengan pengungkap kasus Suwarno di wilayah hukum Aceh Besar. Jadi dalam kaitannya kali ini kami akan melaksanakan rilis dengan jumlah tindak pidana Suwarno yang cukup tinggi di wilayah kami dalam waktu hampir 1 bulan sudah terjadi 6 kali tindak pidana Suwarno, di mana hampir dalam 2 minggu dan 1 minggunya 3 kali terjadi pencurian Suwarno di tempat-tempat yang berbeda. Jadi dalam waktu 2 minggu sudah ada 6 kejadian. Dengan BB yang sudah kami dapat melihatkan di sini ada 4, kemudian 1 masih ada di Polresta. Dapat saya jelaskan di sini beberapa TKP yang terjadi di wilayah hukum Polres Besar. Yang pertama, tempat di rumah saudara Muzakir, tepatnya pada tanggal 11 Januari dengan jenis kendaraan Yamaha MX. Kemudian tempat di bengkel atas nama Fajri di wilayah Lembah Selawat dengan jenis kendaraan Honda CRV. Kemudian saudara Zian pada tanggal 14 Januari sama dengan jenis kendaraan CRV. Bertempat di Lampung SPPG Kecamatan Tamalaka, Honda Supra RR 125. Yang kelima, saudara Mudani Pasal 120 di Desa Ria Kecamatan Indrapuri dan terakhir di depan Dunia Sofi Express dengan jenis kendaraan Honda Supra GTR. Kemudian dari hasil pengungkapan kami juga sudah mengamankan beberapa tersangka dengan tempat dan lokasi berbeda. Dalam hal ini nanti akan dijelaskan oleh KPU terkait dengan yaitu penangkapan dan juga pelaku-pelakunya. Karena mengingat dalam perkara ini juga terdapat 1 orang perempuan yang saat ini sudah kami titip di LPKA di Sigi. Demikian yang dapat saya sampaikan nanti yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Pak Kasat Humas, yang saya hormati Pak Kasat Reskrim dan rekan-rekan media. Jadi terhadap pengungkapan kasus Suwarno yang terjadi di awal tahun di wilayah Polres Aceh Besar, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim tadi, ini ada terjadi di dalam 1 bulan itu 6 lokasi, 6 TKP kejadian, mulai dari Kecamatan Sukamakmur, Utamalaka, Indrapuri, Utacokli, Seribu dan Lembah Selawat. Namun alhamdulillah kerja tim dan support dari Pak Kasat Reskrim, kami berhasil melakukan pengungkapan di 5 TKP. Mulai dari Utamalaka, Indrapuri, Utacokli, Seribu dan Lembah Selawat. Untuk yang di TKP Sibrek dengan sepeda motor BMX ini masih dalam terus kita lakukan penyelidikan seperti hari ini. Tapi alhamdulillah berhasil juga pengungkapan kasus ini yang berawal dari terduga dari pelaku ini melakukan upaya pencurian awalnya di Indrapuri. Pencurian ini ada hasilnya, terus disertai oleh masyarakat, dicurigai, diamankan. Ada 1 tersangka juga kecelakaan, dan setelah diwali kita wawancara ternyata ada terlibat di beberapa TKP, khususnya di Aceh Besar dan di Kota Banda Aceh. Jadi kita akan bekerjasama tim koordinasi dengan tim dari Jatantras Polresta Banda Aceh sehingga terungkap beberapa TKP lainnya di Aceh Besar dan Banda Aceh. Jadi modus dari para pelaku ini sebenarnya sudah
dikatakan ini sindikat, jelas sindikat. Jadi perbuatannya sudah terus berulang-ulang dan salah satu dari pelaku juga merupakan residivis, sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama di TKP Polresta Banda Aceh. Nah, dari pengungkapan kasus kita ini kita telah amankan pelaku inti atau pelaku utamanya itu 4 orang. 4 orang dari pelaku utama dari 4 TKP di Aceh Besar yang dengan inisial atas nama HMN, SP, MD, dan MD. Ini pelaku utama. Jadi pelaku utama ini melakukan perbuatannya di TKP Lembah Sawah, eksekutor beda, di Seribu beda, saling bekerja. Intinya orang yang sama, dan mereka juga terlibat di TKP di Banda Aceh. Nah, sedangkan untuk TKP yang diutamakan ini tidak ada di sini, tapi pelaku telah diamankan di Polresta Banda Aceh. Itu pelakunya ada 3 orang, termasuk juga ada orang di sana diamankan oleh Polresta. Tapi TKP tidak kita, tapi pelakunya juga diamankan di Polresta Banda Aceh, dan salah satunya juga anak-anak melibatkan anak-anak di bawah. Jadi sindikat ini merupakan sindikat yang terorganisir juga, cuma mereka beda tim. Jadi tim yang ini dengan yang di sana itu berbeda. Jadi khusus tim yang ini mereka spesialis RF motor-motor besar seperti Fiction, RFQ, Vario, itu kelasnya mereka. Tapi kalau yang ambil Supra, jadi kemungkinan yang ambil bahagian semu itu yang warna merah itu karena satu aja ya, mereka tidak mau ambil itu. Tapi khusus yang pelaku utama ini memang spesialisnya Supra. Kalau bahasa mereka itu Supra BP 4 bisa itu memang spesialis. Kalau kita buka, kita ada sama dengan tim dan atas Polresta dengan sama berkolaborasi di lapangan. Alhamdulillah dengan waktu yang tidak kurang dari 1 minggu kita berhasil mengungkap seluruh TKP yang bisa dari 1 yang belum. Ini. Jadi kalau terhadap barang bukti yang telah kita amankan, ini mungkin barang yang bisa lihat di depan. Ini ada beberapa jaket yang digunakan pada saat dilakukan pencurian, dan ada sebuah tak itu sebagai alat batu yang dilakukan pada saat melakukan pencurian. Itu tak itu TKP untuk yang utama. Mungkin dengan media merupakan yang nampak ada CCTV atau apa yang ini mereka tidak menggunakan CCTV untuk di TKP kita. Nah, tidak menggunakan CCTV di TKP kita dikarenakan apa? Ada saat dilakukan pencurian sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci. Nah, dan itu tidak ya. Nah, itu tidak terkunci. Terus pada saat dilakukan pencurian mereka langsung berubah mencopot spare untuk dilakukan dihidupkan secara digabungkan kabel. Nah, sebelum menjadi korban. Jadi pada saat dilakukan juga mereka melakukan pencurian sepeda motor CTR ini, polisi Bali mereka disorong dan didorong dibawa ke arah Biren, Lok Slowen sampai dengan ke Kakeno. Nah, untuk unit CTR ini kita temukan di Kakeno. Dan yang ini belum dijual, dan masih di rumahnya, belum sempat jual. Jadi dari khusus dari pelaku yang misalnya kita juga ada mengamankan penadahannya atau pasal KUHP baru ini pasal 591 pertolongan jahatnya. Jadi ada yang menampung, ada yang menjual, ada yang menerima jual. Jadi alhamdulillah juga kita amankan. Nah, terus terhadap pelaku ini kita gunakan pasal 476 ayat 1 huruf E, F, G, J pasal 20 dan 21 huruf pasal 591 huruf A dan B KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai dengan 9 tahun. Nah, terus dari kegiatan curang ini di TKP kita ada dua orang yang sampai saat ini
status DPO. Ada status DPO dengan tulisan DR. Nah, ini untuk TKP utama, ada inisial BDI. Ini untuk TKP Lembah Sawah. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Selanjutnya nanti dari kami itu akan menjelaskan terkait pasal yang dipersangkakan dan juga motif dari kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin komandan mewakili rekan-rekan media itu pasal yang dipersangkakan dalam setiap berkas ini kita kaitkan dengan pasal 476 huruf 472 ayat 1 huruf E, F, I, J pasal 80 dan 21 junto pasal 591 huruf A dan B KUHP dengan ancaman hukuman 7 hingga 9 tahun penjara. Saya rasa ini aja yang dimaksud. Itu yang dapat disampaikan oleh Pak Satreskrim dan tim. Mungkin ada pertanyaan atau daripada rekan-rekan dipersilakan. Ini memang ada beberapa lagi. Namun kita juga terkendala dari masyarakat yang mengalami kerugian tapi tidak melapor. Sehingga dalam hal ini kami bergerak juga tidak punya jasa. Jadi dari keterangan yang sudah kami dapatkan, memang ada beberapa PKP yang salah satunya kemarin ada pengendara beristimum juga ada kendaraan. Namun saat ini kami juga mencari pelapor terkait kendaraan tersebut. Demikian. Ada lagi? Pak, dalam penyelidikan ungkap sudah berapa unit yang mereka pasarkan kemudian dijual di kisaran berapa itu? Apa kemudian alasannya menargetkan motor-motor dengan jenis seperti ini? Apakah memang untuk balap-balapan atau seperti apa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi motif pelaku ini motif ekonomi sebenarnya. Awalnya motif ekonomi. Jadi kenapa mereka bisa menargetkan motor yang seperti ini mudah dijual. Mudah dijual jaminan mereka ini sudah ada yang nabung, sudah ada yang beli. Jadi kisaran pasaran yang dijual. Nah, kisaran pasaran yang dijual seperti keterangan dari para tersangka ini kisaran dijual seperti unit JF ini dijual kisaran 6,5 ini dikatakan curinya soplah utamanya. Nah, untuk dari penampung itu penampung di sana sekitar 8,5. Nah, kepada pembeli ini dibeli unit ini sekitar 10 sampai dengan 11 juta. Nah, jadi masing-masing tahapan para pihak juga ada memperoleh yang sudah tahu di motor yang tidak beres hasil kerugian dan nilai jualan itu di bawah harga standar pasar. Nah, seperti efektif ini memang mungkin belum diketahui dan motif pelaku pasar menjual ini dengan dulu marketplace di Facebook. Nah, jadi empat kancingnya mungkin motor lain nanti dari saat ini ada yang balas atau apa, nah baru ditawarkan. Jadi komunikasi kita via WA. Nah termasuk saya punya ini juga belum biasa kita ini. Nah ini terjadi seperti itu. Makanya mulai dari pelaku kerugian yang utama sampai dengan penampungnya, sampai dengan pembelinya ini juga kita amankan. Kalau sudah tahu kita ada walaupun di depan ini ada di depan ini ada semacam seluruh garansi soal macam terima badan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, tapi lahir aplikasi ini ada kesepakatan. Nah, dan kedua banknya juga bahwa proyek masuk kemudian ilmiah seperti itu. Nah, itu kan. Untuk penadah sendiri ada yang sudah berhasil ditangkap. Sudah. Ini Pak ada satu. Nah, dan yang satu lagi penadahnya itu ditahan Polresta. Nah, jadi pengembangan kita berubah. Nah, jadi jika kemarin tidak bisa atau tidak sendiri, bisa saja kita ada keterkaitan keterlibatan di TKP Polresta. Seperti yang tadi Pak Ahmad sampaikan, berapa jumlah unitnya untuk kita unitnya ada di sini, untuk yang tersangka di sana hanya ada 4.
yang hanya ada 4. Nah, sebenarnya ada 5. Seperti Pak Hasan sampaikan tadi, ada 1 masyarakat yang tidak melaporkan motor yang mereka yang ambil. Tapi untuk di Polresta kami melakukan pendataan, tapi ada beberapa unit. Nah, mungkin kalau kurang dari kita ya, mungkin sama bisa lebih. Ini Berarti kendaraan hasil curian ini dipasarkan di luar TKP ya? di luar TKP. Bapak, satu lagi. Tadi ada penyebutan juga ada salah satu pelaku anak-anak di bawah umur. Itu usia berapa? Perannya apa? Kemudian dari perawakan mereka ini sepertinya masih muda-muda. Profesinya apa? Apakah ada siswa ataupun mahasiswa? Kemudian satu lagi tadi menyebutkan keterlibatan 1 orang perempuan. Juga perannya apa dan di mana? Iya. Jadi kita dalam penetapan kasus ini ada 2 anak-anak. 2 anak-anak di bawah umur. Yang perempuan ini usianya masih 17. Nah, 17 ini khusus untuk TKP Utara Bawah. Untuk TKP yang utama ini usianya masih 15 tahun. Jadi rata-rata pekerjaan mereka yang anak putus sekolah. Oke. Anak putus sekolah. Ada yang SMP tidak tamat, ada yang SMA tidak tamat, malah ada yang SD belum tamat. Nah, jadi dari kecil memang sudah ya bisa dikatakan ini keluarga yang bergerak. Nah, dan ekonominya ekonomi menengah ke bawah. Jadi faktor dan pencurian ini juga faktor ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sehari-hari makan, minum, rokok itulah kebutuhannya. Ini juga. Masih, Pak. Novel? Mungkin sekitar dengan BB-nya itu Satreskrim dan dalam konferensi pers ini memperlihatkan barang bukti kasus curanmor dari sejumlah tersangka. Tidak disebutkan dalam bulan ini saja sudah terjadi 6 kasus curanmor dan 5 kasus perkara berhasil diungkap oleh Polres Aceh Besar. Yang pertama, kita dari Satreskrim sendiri mengimbau untuk selalu menggunakan kunci ganda dari cakra, sehingga kalau sudah digunakan 2 hal tersebut rasanya sulit untuk mencuri membawa kita. Ada di cakra sama ada di double. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau kita berpergian ke tempat fasilitas publik atau tempat umum, usahakan kendaraan kita terpantau oleh CCTV, sehingga apabila terjadi sesuatu terkaitan seperti sudah kita dapatkan di sini, kita dapat mencari jejaknya melalui CCTV. Kemudian yang ketiga, dengan majunya teknologi sekarang, ada juga mengimbau untuk kendaraan menggunakan GPS. Dan walaupun di kendaraan kendaraan sudah ada yang langsung terpasang, tapi kalau belum ada, mengantisipasi segala kemungkinan lebih baik pasang GPS sehingga kalau terjadi pencurian kendaraan bisa kita track. Dan kemudian yang terakhir, yang paling sering juga kita temui adalah jangan meninggalkan dokumen kendaraan yang berhenti di dalam kendaraan, baik itu BPKB, STNK, SIM, karena itu bisa menjadi dalih dari para pencuri untuk menjual beli. Demikian, terima kasih. Baik Pak, biar saya pegang. Secara umum Pak, berarti dalam bulan ini saja ya Pak ya, sudah 6 kasus, bisa dijelaskan? Betul, dalam bulan Januari saja di wilayah hukum Polres Aceh Besar sudah terjadi 6 kali tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan sasaran kendaraan CRF dan juga NMAX serta kendaraan besar lainnya. Tersangka pelaku? Untuk pelaku yang sudah kami amankan saat ini berjumlah 6 orang yang bisa dilihat di belakang, kemudian juga ada beberapa yang masih dalam DPO, inisial BTG dan juga inisial DR. Pak, himbauan Anda mungkin ke masyarakat ini? Untuk himbauan kepada masyarakat, yang pertama selalu menggunakan kunci ganda, baik itu di cakram maupun di tempat masuk kunci. Kemudian usahakan memarkir kendaraan yang terpantau CCTV, kemudian menggunakan GPS. Yang terakhir adalah jangan meninggal kendaraan dalam keadaan yang gampang ataupun mudah dicuri. Satu lagi Pak. Pak maaf Pak,
dari semua 4 tadi ya himbauan kepada masyarakat, mungkin ada satu yang sedang hangat dibicarakan nasional ini Pak, sempat polemik juga. Kalau terjadi pengejaran ataupun melihat langsung, tindakan yang mungkin masih boleh dilakukan masyarakat Pak? Apabila mungkin masyarakat melakukan tangkap tangan ataupun tertangkap basah terhadap pelaku kejahatan, baik itu pencurian atau penjamretan, saya harap ataupun diusahakan jangan melakukan kegiatan main hakim sendiri. Karena apabila masyarakat melakukan kegiatan tersebut akan merugikan diri masyarakat sendiri, mengingat kami selaku aparat mempunyai kewenangan untuk memberikan tindakan maupun hukuman sehingga masyarakat lebih baik langsung menyerahkan kepada pihak berwajib. Terima kasih Bapak. Mas. Kami ambil gambar. Sekali baru yang ketawa. Hah? Ini apa kegiatan sih? Jadi, saya ikut dalam kegiatan ini.